Ini pesan di ilmu hadis, kalau ada orang tua berbuat baik untuk anaknya, maka semua kebaikan anak akan terlimpah pahalanya pada orang tua tanpa dikurangi sedikit pun. Boleh saya titip pesan ya? Dan saya sangat serius untuk menyampaikan ini. Kalau Allah anugerahkan titipan anak, baik terlahir dari rahim anda yang perempuan, ataupun Allah titipkan lewat sisi yang lain, demi Allah saya katakan, kalau mau ngajarin ngaji, tolong Al-Fatihahnya anda sendiri yang ngajarkan. Walaupun cuma Bismillahirrahmanirrahim, tolong ajarkan. Karena itu akan ia bawa seumur hidupnya, dan 17 kali dia akan bacakan dalam hidupnya. Maka jangan berikan pahalanya untuk orang lain. Ajarkan di lisan anda, begitu dia bisa mengucapkannya, maka semua hidupnya mengalir pahala untuk anda. Kita sering menunda sholat, seolah hidup selalu punya besok. Padahal dunia ini tidak pernah berjanji apa-apa. Hari ini kita tertawa, besok bisa kehilangan segalanya. Ada yang pagi berangkat kerja, sore namanya tinggal kenangan. Dunia memang seperti itu. Tiba-tiba kaya, tiba-tiba miskin, dan tanpa sempat pamit, tiba-tiba pulang. Kalau hari ini Allah memanggil, dalam keadaan apa kita ingin dijemput? Jangan malah sholat, karena sholat adalah satu-satunya janji yang selalu menunggu kita sebelum dunia pergi selamanya. Catat baik-baik, orang yang ahli tahajud tidak akan mudah sakit hati. Orang yang ahli tahajud tidak akan mudah patah hati. Orang yang ahli tahajud tidak akan pernah pesimis. Orang yang ahli tahajud tidak akan pernah gelisah. Orang yang ahli tahajud tidak akan pernah jatuh dalam kehidupannya. Sejelek-jeleknya orang benci kepadanya, seburuk orang-orang sebel kepadanya, kalau orang yang ahli tahajud, dia punya senjata, dia punya tameng. Bagaimanapun orang menjatuhkannya, dia kuat. Kenapa? Tahajudnya melebihi daripada apapun. Maka teman-teman yang sering galau patah hati, bangun sepertiga malam. Saat nanti terjadi kiamat, pada saat itulah disebutkan, Masya Allah, awas, bahkan seseorang akan meninggalkan, gak kenal dengan saudaranya. Sana sini. Dan dalam suasana itu, ketika terjadi hisab, perhatikanlah, terjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Ada orang-orang yang berteman saat di dunia, bahkan bersahabat, ternyata pada saat itu saling menyalahkan dan saling menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan teman-teman sekalian, dilukiskan dalam Al-Quran suasana yang sangat dahsyat. Pada masa itu ada orang-orang yang sampai menggigit jarinya dengan keras. Kenapa mereka menggigit jarinya dengan keras begitu luar biasa? Karena ada penyesalan dalam dirinya. Saat di dunia mereka tidak mengambil petunjuk dari Nabi bagaimana caranya mengambil teman dalam kehidupan. Sampai mengatakan, ya Allah, celaka saya, nyesal saya. Kenapa saat di dunia saya mengambil dia sebagai teman dekat saya? Dia telah melalaikan saya dari ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita terlalu berlebihan memikirkan sesuatu sampai jatuhnya overthinking. Padahal hari ini kita bahagia sebenarnya. Gara-gara overthinking itu, akhirnya kebahagiaan itu tercabut dan dikalahkan sama overthinking. Teman-teman yang disayang Allah, ingat selalu ya, gak mungkin Allah memberi sesuatu kecuali itu yang terbaik untuk kita hamba-hambanya. Dan gak mungkin satu episode kejadian itu terjadi di hidup kita kecuali karena Allah mau yang terbaik yang kita dapatkan di hari kemudian. Bahkan inna ma'al usri yusra, bersama yang sulit Allah pasti hadirkan yang mudah. Baik sangka terus sama Allah, Allah pasti akan memberi yang lebih baik. Allah pasti akan memberi yang lebih baik dari apa yang kita sangka. Barakallahu fiik.